A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahri tanazzalul malaikatu warruhu fiha biiznihi rabbi min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Sebentar lagi kita akan ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya bulan Ramadan terbagi menjadi 3 fase, yang mana fase pertama atau dikatakan 10 hari pertama adalah sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fase yang kedua atau 10 hari yang kedua adalah sebagai maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan 10 hari yang terakhir dikatakan sebagai izkum minanar atau pembebasan dari api neraka jahanam. Nah, di sini dari fase pertama 10 hari pertama, 10 hari kedua dan 10 hari terakhir ada masing-masing keistimewaan. Di mana yang paling istimewa adalah 10 hari terakhir. Yang tadi saya baca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Di sini terdapat malam kebaikan. Malam di mana ganjarannya 1000 bulan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini bagaimana kita bisa melaksanakan atau mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah salah satu keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala yang sedang kita cari dan kita akan dapatkan. Yang mana Lailatul Qadar ini maknanya adalah berbagai macam. Di Lailatul Qadar, bagaimana sih kita cara mendapatkan Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan cara melaksanakan ibadah puasa dengan semaksimal mungkin. Kenapa? Karena puasa pun terbagi menjadi 3. Puasa yang pertama adalah awal, syamul awal, untuk jadi puasa untuk orang-orang yang awam, syamun. Jadi puasa ini untuk orang-orang yang awam, mungkin seperti kita. Puasa kita puasa yang orang-orang awam, yang mana puasa kita mungkin hanya menahan daripada lapar, dahaga, itu aja. Itu sebagai puasa. Jadi orang-orang yang awam ya seperti kita inilah puasa yang mungkin dikatakan puasa awam. Yang kedua adalah puasa yang khusus. Puasa ini mungkin yang dikatakan sebagai puasa untuk orang-orang yang ya seperti para ulama, para kiai dan para umara. Inilah puasa-puasa yang khusus. Ada lagi yang ketiga adalah puasa bil khusus. Puasa ini yaitu puasa khusus mungkin orang-orang yang wali Allah, ya sudah dekat pada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak memikirkan dengan dunia tapi dia memikirkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat kepada Lailatul Qadar, Lailatul Qadar ini adalah ibadah yang mungkin di mana diturunkan nanti beribu-ribu malaikat datang ke dunia ini yang dipimpin oleh malaikat Jibril. Dikatakan di sini bahwa Lailatul Qadar adalah dikatakan, dan tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang diturunkan oleh Allah, malaikat-malaikat Allah untuk membagi-bagikan rezeki kepada manusia yang mendapatkannya. Itulah malam Lailatul Qadar. Jadi malam ini malam yang khusus buat kita sebagai orang Islam mendapatkan pahala yang begitu banyak, begitu berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Tentunya kita dengan meningkatkan ibadah 10 malam terakhir kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan dengan keimanan, dengan ketakwaan, dengan berbagai macam kegiatan yang positif
untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Yaitu yang terakhir mungkin kita dengan sholat malam, qiyamul lail, membaca tadarus Al-Quran, dan berbagai macam ibadah kegiatan yang positif. Terutama dengan kita sering beribadah malam, yaitu mendapatkan qiyamul lail, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tadarus, berzikir. Tentunya kita dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah la haula wala quwata illa billahil azim. Itu dengan kita berbanyak dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Karena ini adalah malam yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 malam terakhir dikatakan Rasulullah adalah biasanya malam Lailatul Qadar itu terdapat pada malam-malam yang ganjil, ya, di antaranya malam ke-21, malam ke-23, 25, 27, 29. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki malam yang ke-27 Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Jadi di mana Lailatul Qadar ini yang bisa kita ciri-ciri Lailatul Qadar dikatakan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Lailatul Qadar bisa kita ciri lihat diriwayatkan oleh Rasulullah bahwa itu di mana di pagi harinya matahari terbit, tidak terlalu panas, suasana sejuk, itu biasanya akan datang Lailatul Qadar. Tapi ini suatu rahasia dari Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada satupun manusia yang mengetahui bagaimana dan kapan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Itulah di sini buat kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan beribadah, insya Allah dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesabaran, ketabahan, insya Allah kita beribadah. Kalau kita sudah beribadah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah apa yang akan kita hasilkan, apa yang kita dapatkan pasti akan baik pada waktunya. Jadi semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah beribadah, bagaimana kalau kita sudah menekuni tadarusan, salawat, sudah berzikir kepada Allah, tinggal kita bagaimana mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya itu adalah sebagai bekal hidup buat kita. Jadi itu untuk bekal kita di akhir nanti, mudah-mudahan Allah memberikan kita kebaikan dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang, diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sebagai qadimah hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.